Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul ayat-ayat taharoh. Yang pertama ada surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sembari dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Yang kedua ada surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan berjunub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang bermusafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan yang kedua, terdapat beberapa jenis air yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, air suci dan mensucikan adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas maupun najis, dan airnya tidak berubah warna maupun zatnya. Misal air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air salju, air embun, dan air sumber lain yang keluar dari mata air. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Air ini halal diminum, tetapi tidak dapat mensucikan hadas dan najis. Air yang termasuk air suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang berubah salah satu sifatnya, seperti air teh, air kopi, air susu. Air yang kurang dari 2 kolah jika persegi panjang, maka ukurannya adalah 1/4 hasta atau kurang lebih 216 liter, dan air buah-buahan seperti air kelapa, perasan anggur. Dan yang ketiga, air suci tetapi makruh hukumnya, yaitu air yang terjemur sinar matahari dalam wadah selain emas dan perak. Yang keempat, air mutanajis adalah air yang terkena najis. Apabila airnya kurang dari 2 kolah terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Akan tetapi jika airnya lebih dari 2 kolah, maka hukumnya tidak najis dan bisa digunakan untuk bersuci selama tidak berubah warna, bau maupun rasanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tata cara berwudu. Tata cara wudu yang benar sesuai tuntunan yakni yang pertama, membaca niat, yang kedua, membasuh telapak tangan, yang ketiga, berkumur, yang keempat, membasuh lubang hidung, yang kelima, membasuh wajah mulai dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu, yang keenam, membasuh tangan hingga mengenai siku, yang ketujuh, mengusap kepala, yang kedelapan, mengusap kedua telinga, yang kesembilan, membasuh kaki, yang ke-10 berdoa setelah wudu, dan yang ke-11 tertib, artinya berurutan. Untuk yang selanjutnya itu tata cara tayamum. Yang A, syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yaitu sudah masuk waktu sholat. Selanjutnya sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, sementara itu waktu sholat sudah masuk, dengan tanah atau debu yang suci. Selanjutnya menghilangkan najis. Untuk yang B, tata cara tayamum. Yang pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat. Lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang ketiga, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat.
Untuk niat tayamum sendiri yaitu nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya membaca doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadik solihina subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan kebaikanmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku memohon ampunan dan bertaubat padamu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.